Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tugas kelompok kami dengan judul Mengenal Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Ikhwanuddin, Dia Riza Yustika, Divani Salsabila, dan dengan saya Ayu Sinta Septia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah badan independen yang dibentuk untuk memberikan jaminan atas simpanan nasabah di sektor perbankan. LPS tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengelolaan risiko. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertanggung jawab sebagai lembaga pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan menjaga integritas pasar. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya dengan saya Muhammad Ikhwanuddin. Slide nomor 5. Sinergi Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan. Kolaborasi. LPS dan OJK bekerja secara sinergis untuk menjaga stabilitas keuangan. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Keuntungannya, sinergi ini memberikan keuntungan dalam mengelola risiko secara efektif dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Next, tugas Lembaga Penjamin Simpanan. 1. Perlindungan. LPS memberikan perlindungan pada simpanan nasabah hingga batas tertentu yang memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah. 2. Proses klaim. Proses klaim yang transparan dan efisien memastikan nasabah dapat dengan mudah mengakses dana mereka dalam situasi yang tidak pasti. Next. Dampak positif lembaga penjamin simpanan, yaitu 1. Kepercayaan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan karena ada jaminan keamanan simpanan. Investasi. Masyarakat lebih cenderung melakukan investasi dan menyimpan uangnya di bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Next. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. Di antaranya yaitu pengawasan. OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan. Regulasi. OJK memiliki peran dalam merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Riza. Saya Riza akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu dampak positif OJK. Stabilitas OJK berkontribusi pada stabilitas sektor keuangan melalui pengawasan yang efektif dan kebijakan-kebijakan yang bijaksana. Inovasi pengaturan yang seimbang mendorong inovasi di sektor keuangan, membuka peluang baru bagi pelaku industri. Selanjutnya, tantangan dan kritik. Tantangan LPS dihadapkan pada tantangan global seperti fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan perlindungan maksimal. Kritik OJK
Meskipun memainkan peran yang penting, OJK mungkin dihadapkan pada kritik terkait dengan efisiensi birokrasi dan efektivitas regulasinya. Selanjutnya, dampak buruk LPS yang dijelaskan oleh moral hazard adanya potensi perilaku risiko dari lembaga keuangan yang merasa terlindungi oleh jaminan LPS. Inflasi. Kebijakan penjaminan dapat memberikan tekanan tambahan pada tingkat inflasi karena potensi penyalahgunaan oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, dampak buruk OJK. Yang pertama, birokrasi. Kritik terhadap birokrasi dalam implementasi regulasi dapat menyulitkan lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dengan cepat. Yang kedua, ketidaksetaraan. Adanya ketidaksetaraan perlakuan terhadap lembaga keuangan dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan di pasar. Saya Divani akan melanjutkan presentasi mulai dari slide nomor 13, yaitu reformasi dan perbaikan. Inovasi. LPS dan OJK perlu terus mendorong inovasi dalam kebijakan dan prosedur untuk mengatasi tantangan baru dan berkembangnya teknologi. Menurut saya banyak yang setuju kalau misalkan LPS dan OJK perlu terus mendorong inovasi dalam kebijakan dan prosedur untuk menghadapi tantangan baru dan perkembangan teknologi. Inovasi dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan para pemangku kebijakan serta masyarakat. Selanjutnya ada reformasi regulasi. Evaluasi terus-menerus terhadap regulasi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara perlindungan dan pertumbuhan ekonomi. Ini juga penting untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan, efektif, dan sejalan dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Keseimbangan antara perlindungan dan pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk mencapai lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Next, kolaborasi internasional. Peran global. Dalam era globalisasi, LPS dan OJK perlu menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk menghadapi tantangan bersama. Lalu ada keterbukaan. Kerjasama internasional membuka peluang dan tantangan dalam menghadapi dinamika pasar global. Tanggapan kami mengenai ini adalah bahwa kerjasama internasional antara LPS dan OJK dengan lembaga keuangan internasional sangat penting dalam menghadapi tantangan global. Keterbukaan terhadap dinamika pasar internasional dapat membuka peluang baru dan membantu mengatasi tantangan yang bersifat lintas batas. Sinergi ini dapat memperkuat sistem keuangan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kita bisa ambil contoh dari kerjasama antara LPS dan International Association of Deposit Insurers, yaitu dapat membantu dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam hal penjaminan simpanan. Begitu pula dengan kerjasama antara OJK dan lembaga pengatur keuangan internasional seperti International Monetary Fund dapat memberikan pandangan mendalam terkait regulasi dan pengawasan keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana keterlibatan internasional dapat memberikan manfaat dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan. Next, masa depan sektor keuangan. Pengaruh teknologi seperti fintech dan blockchain memerlukan adaptasi kebijakan agar sektor keuangan tetap inovatif dan aman. Peran LPS dan OJK dalam mendorong keuangan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Saya setuju bahwa pengaruh teknologi seperti fintech dan blockchain memerlukan adaptasi kebijakan agar sektor keuangan tetap inovatif dan aman. LPS dan OJK dapat berperan kunci dalam mengatur dan mendorong inovasi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Contoh nyatanya ada adaptasi kebijakan adalah langkah-langkah OJK dalam mengatur fintech di Indonesia, seperti penerbitan regulasi terkait payment gateway dan peer-to-peer lending. Ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor fintech, sambil tetap menjaga keamanan dan perlindungan konsumen. Selain itu, penerapan teknologi blockchain dalam sektor keuangan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.
LPS dapat berkontribusi dengan mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan teknologi ini untuk meningkatkan keamanan sistem keuangan dan perlindungan nasabah. Pentingnya adaptasi kebijakan ini juga tercermin dalam upaya internasional, di mana lembaga keuangan dan pengawas dari berbagai negara bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat perkembangan teknologi di sektor keuangan. Next, kesimpulan. Pentingnya kedua lembaga, yaitu LPS dan OJK, berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, stabil, dan dapat dipercaya. Lalu, tantangan masa depan. Menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan perkembangan teknologi yang cepat. Kami sepenuhnya setuju bahwa LPS dan OJK memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, stabil, dan dapat dipercaya. Ada juga tantangan masa depan dari segi perkembangan teknologi, yaitu adopsi kebijakan yang mendukung inovasi teknologi seperti regulasi yang memfasilitasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi keuangan atau fintech akan membantu sektor keuangan tetap relevan dan efisien. Nah, ada juga nih fakta-fakta menarik seperti pada 2021 OJK merilis roadmap fintech lending sebagai panduan pengembangan industri peer-to-peer lending di Indonesia. Dan juga ada LPS juga terlibat dalam pengembangan program edukasi finansial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan simpanan. Nah, ada juga contoh dan rencana bagus seperti melibatkan sektor swasta, lembaga riset, dan lembaga internasional untuk mengembangkan framework kebijakan yang holistik mengenai dampak perubahan iklim pada sektor keuangan. Dan juga ada mendorong kemitraan antara LPS OJK dan lembaga pemerintah lainnya untuk merancang rencana aksi bersama terkait pengembangan dan pengawasan teknologi keuangan. Nah, menghadapi tantangan ini, kerjasama yang erat antara LPS, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan solusi yang dapat mengatasi kompleksitas perubahan iklim dan dinamika teknologi keuangan. Baik, itu saja penjelajahan tentang mengenal lembaga penjamin simpanan atau LPS dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Terima kasih telah mendengarkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.